Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Nani. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai momentum ya. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti video berikut. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5 ya. Perhatikan di sini untuk nomor 5. Apa yang diketahui? Bahwa dua benda titik bermasa M1 dan M2, yang satu 5 kilo, yang satu 6 kilo, terletak berdekatan. Oke. Sistem ini mendapat impuls sehingga keduanya bergerak masing-masing dengan laju 1 dan 2 dengan arah saling tegak lurus. Oke. Besarnya impuls gaya yang bekerja pada sistem adalah berapa? Nah, nanti di sini kalau kamu lihat itu ada dua benda kan? Yang satu, saya kasih warna yang nih. Benda yang satunya taruhlah nih. Ini ke sana, yang satu ke sana. Nah, itu ya. Kan saling tegak lurus. Oke. Nah, yang ini tadi kecepatannya ini kemari. Ya kan? Nah, ini ke sana. Kan itu. Nah, artinya gayanya resultan itu kemana? Kemari. Nah, ini artinya ini gaya itu kemari. Ya itu dari mana? Kenapa kok kayak gitu? Ini nanti dia dapat dari nih, lihat nih. Nah, jadi gayanya itu kemari. Nah, itu adalah resultannya. Jadi ini nanti dia arahnya gaya impuls itu kemari. Makanya dia pecah jadi dua. Atau ibaratnya bukan pecah ya, kepisah. Nah, di sini adalah P1 misalkan, di sebelah sini adalah P2. Nah, berapa P1? Otomatis kan M1 kali V1 ya. Berapa ini? M1-nya adalah 5. Kamu kaliin V1, 1. Jadi sama dengan 5 kilogram meter per second. Nah, P2 berapa nih? Ya, M2 dikali dengan V2. Nah, berapa itu jadinya? 6 dikali dengan 2. Jadinya adalah 12 kilogram meter per second. Nah, kita tahu bahwa yang namanya impuls itu adalah besaran vektor. Nah, ingat kalau dia sudutnya saling 90 derajat, ingat bahwa P atau impuls terakhir, impulsnya itu nanti adalah sebagai perubahan momentum. Apa itu? Dia adalah akar dari, kenapa kok akar? Karena dia kondisinya bersudut. Akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 P1 P2 cos berapa? Cos 90 derajat. Nah, jadi berapa dia? Nah, nanti di sini sama dengan, ini adalah impulsnya ya, sama dengan akar dari, kita masukkan P1. Nah, P1 berapa? 5 ya, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 12 kali cos 90. Nah, cos 90 berapa? Ayo, 0 kan? Nah, segini 0 nih ya. Otomatis tinggal Pythagoras sama dengan akar dari 25 ditambah 144. Hasilnya berapa? Akar dari 169 sama dengan 13 Newton second. Gitu ya. Oke, masih sederhana. Berikut nomor 6. Benda masanya 4 kilo dengan laju 20. Oke. Jadi di sini ada 4 kilo lajunya 20 menumbuk lempeng baja. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nah, kalau kita misalkan punya kayak gini, ini tadi kan bendanya kemari dulu ya. Nah, kemari. Habis itu mantul dia. Mantulnya kemana? Mantulnya ke situ. Nah, kayak gitu ya.
Nah, ini nanti kan harus kita uraikan. Kenapa? Karena ada sumbu X sama sumbu Y. Jadi nanti yang kemari, nih, ada yang kemari kan gitu. Nah, nanti ada lagi di sini, kemari, sama kemari gitu ya. Oke, kamu lihat di sini. Untuk yang F awal dulu, ini kan di sini ada V awal ya. V awalnya berapa tadi? V awalnya itu adalah, nah ini adalah V awalnya, ini 20 ya. Ini di sini nanti adalah momentum satunya. Nih, yang ditanyakan apa itu? Impuls ya. P1 itu adalah M kali V. Nah, jadi berapa? Jadinya P1-nya nanti kita kerjakan di sini aja biar nggak kebanyakan di situ. P1 nanti adalah M kali V. 1 berapa? 4 dikali 20 ya. Sama dengan 80 Newton second. Nah, yang ini adalah 80 nih. Itu yang kondisi merah miring. Nah, di sini kan ada yang namanya P1X bukan? Nah, di sebelah sini ada yang namanya, nanti di sini ini ada P1Y. Nah, artinya apa di sini? P1X karena sudutnya di sini adalah 45, otomatis di sini kan juga sudutnya 45 ya. Karena berseberangan ya. Nah, ini adalah P1 kali cos 45. Berapa ya? Jadinya 80 dikaliin dengan setengah akar 2. Jadinya adalah 40 akar 2. Itu P1X. Sekarang untuk P1Y, berapa dia? P1 kali sin 45 ya. Nah, berapa? 80 dikali setengah akar 2. Nanti dapatnya adalah 40 akar 2. Nah, di sini nanti yang kemarin ini kan tadi P1 ya. Yang di sini nanti adalah P1 aksen. Berapa? Ini juga M kali V. Nah, berapa dia? 44 kali 20 sama, ini 80 lagi. Nah, di sini kan sudutnya 45 ya. Nah, yang ini adalah P1 aksen X sama dengan apa? Nah, P1 aksen X itu adalah dia kan nempel sudut ya. Jadi pakainya adalah cos. P1 aksen X sama dengan P1 aksen kali cos 45. Berapa itu? Nah, kita cek. 80 dikali setengah akar 2. Berapa? 40 akar 2. Nah, sekarang lihat di sini. P1 ke P1 aksen X itu tidak, nih P1 aksen ke, ini tidak terjadi perubahan momentum ya. Jadi nggak ada impulsnya yang ke arah sumbu X. Nah, sekarang yang ke arah sumbu Y, kamu perhatikan. Di sini ada P1 aksen Y sama dengan P1 aksen kali sinus 45. Berapa ini? Jadinya adalah 80 dikali setengah akar 2. Nah, lihat di sini. Yang ini tadi arahnya apa? Ke bawah ya. Nanti bisa saya bilang ini sebagai negatif. Kenapa? Karena arahnya ke bawah. Nih, arahnya ngefek di sini. Yang sebelah sini arahnya kan ke atas ya. Di sini adalah P1 aksen Y. Nah, jadi nanti di sini otomatis sama dengan 40 akar 2 Newton second. Nah, lihat. Untuk yang X ada nggak terjadi perubahan? Yang X itu tidak mengalami perubahan. Lihat, yang X itu kan dari sekian jadi sekian ya. Kalau gitu dia tidak mengalami perubahan momentum. Sementara lihat untuk yang Y dari min sekian jadi sekian. Nah, kan terjadi perubahan. Kalau gitu impulsnya hanya terjadi pada sumbu Y. Jadinya di sini impuls ke arah sumbu Y sama dengan adalah P1 aksen Y dikurang P1Y. Jadi berapa? 40 akar 2 kamu kurang min 40 akar 2 gitu ya. Jadi jawabnya berapa? 80 akar 2 Newton second. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Untuk nomor 7. Sebuah senapan mesin
menembakkan peluru 50 gram dengan laju 1 km per jam. Nah, jadi apa yang kamu tahu di sini? Jadi yang diketahui di sini adalah bahwa M-nya peluru itu sama dengan 50 gram. Atau sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 kilo. Sementara V peluru sama dengan 1 km per second. Artinya 1000 meter per second. Nah, sementara gayanya adalah 180 Newton. Ditembakkan nanti peluru itu selama 1 menit. 1 menit itu berapa? 1 menit itu adalah 60 second. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah peluru, N-nya berapa. Di sini berlaku bahwa impuls itu sama dengan F kali T sama dengan N kali M peluru kali V peluru. Nah, jadi berapa? 180 dikali 60 sama dengan N kali M peluru. Berapa? 50 gitu ya. Kali 10 pangkat min 3 kali V peluru 1000. Nah, N-nya ketemu bukan? Jadi 18 kali 6 180 kali 60 gitu ya. Dibagi, nah ini kan ada yang kita coret ya. Ini dicoret. Dibagi berapa? Dibagi dengan 50. Nah, jadi nanti ketemunya berapa? Ketemunya adalah 260 buah. Seperti ini ya, kira-kira. Oke. Sampai ketemu pertemuan berikutnya.